manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Sesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Ibu-ibu, pemirsa, Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada semua malaikat agar mereka bersujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, sombong, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Allah nanya, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam sebagai aku perintahkan? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Nah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Ini sejarah makhluk yang sombong, makhluk yang takabur. Yang pertama adalah iblis. Artinya kalau ada orang sombong, ada orang takabur, itu saudaranya setan. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Tahu kamu hadis qudsi apa? Itu mah. Apa? Jadi hadis yang tidak diriwayatkan oleh Nabi Muhammad itu ya mah. Teman-temannya ya. Dengerin. Ya mah, ya mah. Yang namanya hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sama Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikannya dengan bahasa sendiri. Itu hadis qudsi. Kalau ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah dimasukkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang menaikkan selendangku, dia memusuhiku. Sombong itu yang berhak hanya Allah. Jangan sombong. Anda silahkan lihat dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusair haddaika linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan melengos ketemu orang karena sombong merasa hebat. Jangan congkak berada di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah sangat tidak suka, sangat benci kepada orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Setan. Iya mah. Orang sombong. Apa yang dibanggakan? Anda lihat dalam surat Bani Israil 37. Wala tamsi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikal arda walam tablughal jibala tula. Jangan congkak berada di muka bumi. Sehebat bagaimanapun kalian manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa segagah gunung. Ada orang gagah perkasa, tinggi gede, kaya raya, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Bisakah dia membuat lubang di tanah tanpa alat? Bisa enggak? Jangan sombong. Orang gagah perkasa luar biasa, bisakah dia mengalahkan gunung? Jangan congkak, nggak bakal bisa. Makanya Allah benci sama orang sombong. Apa ancaman Allah? Anda lihat An-Nahl 29. Padkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa mathwal mutakabbirin.
masuki oleh kabur neraka jahanam, dan kekal yang selama-lamanya seburuk-buruk tempat, kembali tempat orang sombong. Makanya jauhkan sombong. Rasul bersabda, sombong itu tidak menerima kebenaran. Yang dia terima kebalikannya dan menghina orang lain. Masya Allah, lihat diri kita. Lihat saat ini betapa banyak manusia yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka katakan benar. Banyak orang yang menghina orang lain dan merasa dirinya hebat. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, tahukah kalian para sahabatku, siapa orang gila sesungguhnya? Sahabat pada berbilang, tidak tahu Rasulullah, engkau yang sangat tahu. Rasul bersabda, orang gila yang sungguhnya yaitu orang yang sombong. Orang yang takabur, berjalan dengan membusungkan dada, menghina orang lain, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan. Mereka selalu menyakiti orang lain. Itulah orang gila sesungguhnya. Adakah orang seperti ini? Banyak. Banyak. Yang pertama, kalau mereka berjalan takabur, membusungkan dada. Ini dadaku. Mana dadamu? Sombong. Orang yang gila sesungguhnya selalu berharap dapat surganya Allah, padahal hidupnya hanya berbuat maksiat. Orang yang takabur tidak pernah memandang orang lain baik. Semua dia bilang orang lain hina. Di bawah dia segala-galanya. Bahkan Rasul bersabda, orang yang gila sesungguhnya kejahatannya selalu menyakiti orang sekelilingnya. Tidak diharapkan kebaikannya. Orang yang takabur tidak pernah berbuat kebaikan. Karena dia merasa saya paling hebat. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Hei, jangan Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di program Rumah Mama Dede. Mah. Sebenarnya apa sih Mah yang menyebabkan orang itu memiliki sifat takabur? Penyebabnya tuh apa sih Mah? Oke. Ada yang takabur karena dia merasa kelebihan, wajar. Tapi ada yang sombong tapi nggak punya kelebihan. Hah? Kok bisa Mah? Gimana Namanya tuh? kue cincin ganda sturi. Cakep miskin nggak tahu. Diri. Iya. Ada nggak yang begitu? Saya mah. Iya. Sombong karena dia merasa punya kelebihan. Saya dalam keluarga yang sekian orang, saya paling kaya. Oh. Rajanya saudara. Ada yang sombong. Padahal tanpa kehendak Allah nggak bakal kaya. Iya apa iya? Ada yang sombong, gue gitu loh paling cantik. Idi. Padahal kecantikan pesanan kita apa pemberian Allah? Pemberian Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu, di mata Allah yang dinilai bukan wajah yang cantik jelita, bukan tampang yang rupawan, tapi hati kita. Innallaha la yadhuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yadhuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu, tapi hati kita. Manusia aja kurang syukur, yang bener Rian Demasif. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Sombong, saya paling tinggi jabatan, semua nurut sama saya. Itu salah. Jabatan titipan dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua kamu pemimpin, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. Anda lihat surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
Kalau menjadi seorang hakim, jadilah kamu hakim yang adil. Jangan sombong, merasa punya kekuasaan, berlaku sewenang-wenang. Jangan lupa. Nanti di yaumil akhir Rasul bersabda, ketika datang hari kiamat, tidak akan bergerak hati seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Untuk apa engkau pergunakan tubuhmu? Tuh berat. Makanya tidak boleh sombong. Semua titipan amanat dari Allah. Semua dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Sekarang mulut bisa dikunci. Apa jadi kunci, Mas? Mulut? Oh, bisa tutup. Coba sekarang. Tapi ngomong bisa. Nanti mas suatu saat mulut dikunci, bukan cuma bingkem doang. Tapi benar-benar dikunci. Al yauma nahtimu ala afwahihim Imuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. artinya Akan datang suatu masa. dia jangan cengir gitu yang bener. Bener saya nggak tahu, Mah. Itu lupa, Mah. Saya nggak tahu. Langsung. Akan datang suatu masa di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan dulu. Makanya jangan mentang-mentang punya kelebihan daripada orang lain, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulut dikunci karena mulut mas sering bohong, tangan, kaki, kulit semua akan berbicara. Hati-hati Anda, jangan takabur, jangan sombong. Jadi Bang, kayak misalkan nih, kita merasa keturunannya paling bagus. Keraton. Sama turunan Menak, turunan Raden. Emang kalau turunan Raden nggak usah nyari duit buat makan. Iya, tetap nyari dong, Mak. Ya, iya makanya. Iya. Jangan bangga. Merasa ilmu pengetahuannya paling tinggi, Nih, paling ada yang pinter. Mama beneran, kamu ngomong gitu. Nih, ketika pemilu, dia tetangga Mama. Bukan bisik-bisik, ini nggak ngomongin, kita lagi ceramah. iya, Bapak nih, bisik segala. saya lagi pemilu. Iya. Kan dipanggil tuh sama Pak RT atu-atu. Iya. Ibu anu protes marah bener. Gara-gara? Nama saya Raden Ajeng, beneran. Ya Allah. Kita sampai semua terperangah pada nengok. Raden Ajeng. Raden Ajeng. Padahal mah begitu aja penampilannya biasa aja kali. Biasa aja. Jadi jangan bangga dengan turunan. Jangan bangga dengan harta kekayaan. Jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Saya paling pinter di sini. Kata siapa? Kalau Allah berkehendak, dek, tabrakan, pala kena aspal. Ya Allah. Apa yang terjadi? Amnesia. Beginian doang. Iya kan pas banget lagi, Bang. Isinya Buyar. koplak Buyar. gitu. Susah diajak ngomongnya. Iya, Mah, amnesia. ajak ngomong saya aja, Mah. Oh, udah mulai ya. Merebut hati Mama kamu dari saya ya. Silakan, Pe. Iya, Maaf ya, Mah. ayo. Saya nggak sombong, Mah. Jangan buang kesombongan. Buang. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita bukan apa. Terus siksaannya kalau kita takabur apa, Mah? Dalam An-Nahl 29, padhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi samatwal mutakabbirin. Masuk oleh kamu neraka jahanam kekal selama-lamanya bagi orang yang sombong. Kedengeran? Kedengeran, Mah. Ngerti? Ngerti. Biar Mah. serem banget ya, Mah ya. Ini bahaya, bener Bang. Bener, ini bahayanya sombong, Mah. Kita bahkan sampai nih, Maya. Sampai kita tuh bisa terhalang masuk surga hanya gara-gara kita punya kesombongan yang Sedikit. Hadis Nabi mengatakan, haram masuk surga kalau orang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebiji zarah. Kalau percaya diri terlalu tinggi, apakah itu termasuk takabur, Mah? Betul. Wih. Gue tenang, gue yang lawan. Kan demi menghilangkan nervous, Mah. Demi menghilangkan nervous harus percaya diri gitu. Maksudnya kan kalau kita mau tampil nih, Mah. Betul. Percaya diri boleh, yang tidak boleh berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan Nggak orang suka yang berlebihan. berlebihan. Rasul bersabda, khairul umur awsatu, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Lagi untuk tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir
ya di rumah Mama Dede. Yuk kita sama-sama mendengarkan bagaimana caranya agar kita tidak takabur. Apa itu takabur? Seperti apa sih ciri takabur? Melalui kesimpulan dari Mama Dede dan sekaligus akan ditutup dengan doa dari Mama langsung. Silakan, Ma. Ibu-ibu juga pemirsa dimanapun Anda berada, takabur sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Takabur adalah orang yang bangga dengan keberadaan dirinya. Dia punya kelebihan, dia sombong. Yang pertanda kabur adalah setan iblis. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 34. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua malaikat sujud. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur, dia sombong. Dia termasuk golongan orang yang kafir. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak sujud dengan Adam? Iblis mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dari ayat ini Al-A'raf 12 sangat jelas bahwa yang namanya orang yang kalau merasa saya punya kelebihan, sombong. Karena saya punya kelebihan apapun, merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi jabatan, merasa lebih kuasaannya lebih luas, merasa turunan Menak, turunan bangsawan, turunan keraton, merasa paling terkenal, merasa paling pinter, merasa ada kelebihan dari yang lain, dia adalah orang sombong. Sementara hadis qudsi mengatakan sombong adalah selendangku, siapa yang menakan selendangku dia memusuhiku. Saya yakin kita tidak mau dimusuhi oleh Allah. Makanya Allah berfirman, orang sombong tempatnya neraka jahanam. Padkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuk oleh kamu neraka jahanam dan kekal dalamnya selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang yang takabur. Yuk, saya mengajak Anda, diri saya, anak-anak saya semuanya, ibu-ibu juga pemirsa, yuk hindarkan sifat takabur. Jauhkan dari diri kita. Karena Allah sangat membenci orang yang takabur. Na'udzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Amin. Tanamkan dalam diri kami rasa syukur, rasa iman, rasa takwa. Tanamkan dalam dada kami ya Allah. Kami yakin apa yang kau berikan kepada kami, engkau tahu. Pasti engkau berikan hikmahnya kepada kami. Jauhkan kami dari perasaan takabur. Jauhkan kami dari perasaan sombong. Kami bersyukur dengan apa yang engkau berikan kepada kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Orang yang sombong, orang yang sangat engkau benci, yang menganggap orang lain lebih hina dari dia. Orang yang sombong, Rasulullah mengatakan, orang yang menolak kebenaran, bahkan dia selalu berpihak kepada yang tidak benar. Orang yang sombong, orang yang selalu bertepuk dada, orang yang selalu membusungkan dada mereka ketika mereka berjalan. Orang yang sombong, merasa dirinya paling benar, orang lain selalu salah. Orang yang sombong, yang selalu berbuat dosa dan maksiat, tapi mereka berharap masuk surgamu ya Allah. Orang yang sombong, yaitu orang yang banyak berbuat jahat, sehingga orang-orang sekelilingnya akan selalu tidak mau dekat dengan dia. Dan orang yang sombong, yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, karena mereka memang tidak pernah berbuat baik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan kami dari ketakaburan, hindarkan kami dari kesombongan, jadikan kami orang yang bersyukur, orang yang qanaah, selalu yang tunduk kepadamu, karena kami yakin engkau ciptakan kami untuk ibadah kepadamu dan bermuamalah dengan sesama teman kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah Rumah Mama Dede. Ya, semoga apa yang Mama sampaikan hari ini, pagi ini menjadikan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang memiliki sifat takabur walaupun sebesar biji zarah, karena itu akan menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya Mama. Terima kasih buat ilmunya Mama. Terima kasih Ipe. Makasih Mas Terima Wadu. kasih udah nemenin aku ya. Makasih Anda Bawi, musiknya keren kalian. Cie. Dan juga jamaah Cie, gitu. yang ada di rumah, jamaah Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Yang miskin jangan bersedih.